Di video kali ini kita akan membahas tentang backtesting dari trading makro fundamental. Apa itu backtesting? Mungkin teman-teman yang sudah trader lama sudah mengerti betul apa itu backtesting, tapi bagi trader-trader yang masih baru atau benar-benar yang baru belajar tentu sangat-sangat jarang memahami, mendengar apa sebenarnya backtesting itu. Backtesting sebenarnya biasanya dibahas atau dipakai istilah ini bagi seorang trader yang menggunakan robot atau expert advisor atau disebut juga algorithmic trading. Karena ketika kita membuat suatu program atau robot atau software yang melakukan transaksi trading, settingan-settingan dalam software tersebut, dalam program tersebut ada banyak yang bisa diutak-atik, yang bisa dimodifikasi. Nah, karena ada banyaknya variasi dalam settingan, maka kita harus mengetahui settingan terbaik yang memberikan hasil trading paling profitable. Jadi berbagai macam variasi tersebut ya. Jadi backtesting itu secara umum adalah menguji suatu trading system atau suatu metode trading ke dalam real market berdasarkan data masa lalu ya, karena ini pengujian dari data yang sudah ada. Berarti menguji ke candlestick di grafik data masa lalu, apakah sistem tersebut memberikan peluang profit yang jauh lebih besar dibanding peluang loss-nya. Berarti winning rate-nya cukup oke. Kira-kira seperti itu. Apa itu backtesting? Definisinya seperti itu. Biasanya kita melakukan backtesting itu di software platform trading kita yang sering dipakai oleh teman-teman trader Indonesia untuk trading forex adalah platform MetaTrader 4, dan memang MetaTrader 4 sendiri sudah sangat terkenal sebagai platform yang sangat-sangat mudah untuk kita membuat suatu program robot trading atau expert advisor. Dan semua yang bikin robot trading pasti melakukan backtest sebelumnya. Nah, jadi backtesting itu menggunakan robot trading yang berdasarkan suatu indikator-indikator analisa teknikal atau range-range harga candlestick tertentu. Artinya backtesting selama ini dilakukan adalah berdasarkan suatu prinsip dari analisa teknikal dari candlesticknya dan dari indikator, yang mana indikator teknikal itu sebenarnya juga berdasarkan harga candlestick ya, OHLC, open, high, low, dan close price. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah suatu trading makro fundamental yang mana tidak menggunakan analisa teknikal ya, secara prinsip analisa makro dan analisa teknikal itu terpisah. Kita bahas analisa makro saja. Dia tidak menggunakan indikator teknikal, dia tidak memperhatikan gerakan-gerakan harga candlestick di masa lalu. Apakah kita bisa testing hal tersebut, backtest hal tersebut, dan kita mencocokkannya terhadap candlestick di masa lalu? Kalau dia bisa memberikan hasil yang cocok ketika dia makronya bilang buy, candlesticknya tren naik, makronya bilang sell, candlesticknya tren turun, maka sistem trading dari trading makro fundamental itu atau settingan dari sistem trading makro fundamental itu bagus dan bisa kita manfaatkan sebagai penentu kita mau buy atau sell ya. Ingat ya, makro fundamental untuk menentukan buy dan sell atau sell, sedangkan analisa teknikal tetap dipakai tapi hanya untuk penentuan timing entry dan exitnya. Bukan menentukan buy dan sell-nya tapi sebagai entry exitnya sekarang atau kapan atau nanti ya, sekarang atau nanti gitu doang. Oke, kita langsung saja membuka layar komputernya dan kita akan bahas langsung cukup mendalam disertai dengan contoh kasusnya. Baik teman-teman, kita langsung bahas saja. Kita untuk melakukan backtesting menggunakan untuk contoh hari ini kita menggunakan AUD USD dengan time frame monthly. Ya, perlu diingat bahwa trading makro fundamental adalah trading yang position trading, jangka waktunya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi biasanya minimum 3 bulan sampai beberapa bulan atau setahun 2 tahun. Karena time frame-nya besar, maka kita cukup menggunakan time frame monthly saja untuk backtestingnya. Tentu saja kalau teman-teman mau melakukan backtesting dengan candlestick
time frame weekly juga boleh-boleh saja, cuma nanti datanya akan menjadi sangat banyak dan proses backtestingnya jadi lebih rumit ya, karena ini kita tujuannya memberikan ilustrasi, maka saya pakai time frame yang monthly. Nah, di sini saya juga sudah membuat sejumlah tanda kotak-kotak biru, teman-teman bisa dilihat, baik di candlesticknya dan juga baik di bagian indikator. Indikator yang dipakai sendiri adalah stochastic oscillator dengan settingan 833. Stochastic juga beberapa saya tandain dengan kotak warna biru. Kotak warna biru ini tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk menandakan bahwa di sini ada perubahan tren ya. Ketika kotak birunya di bawah, dia menunjukkan trennya naik. Ketika kotak birunya di atas, dia tunjukkan tren turun, dan posisi kotak biru menunjukkan poin-poin momen-momen reversalnya terjadi di bulan dan tahun berapa. Nah, contohnya ini berarti untuk backtestingnya saya memutuskan bahwa tren naik dimulai pada bulan 10 tahun 98, lalu tren turun dimulai pada bulan 6 yang ini ya, bulan 6 tahun 99. Lalu ini ada, harusnya ini tren naik ya, karena kan dia naik terus turun seperti itu ya. Harusnya tren naik pada bulan 4 2001, tapi ternyata dia sideways ya, jadi bisa jadi sideways juga, teman-teman. Nah, karena dia sideways, lalu muncullah tren yang lain, apa naik apa turun, dan ternyata dia tren naik pada bulan 3 tahun 2002 dan seterusnya. Teman-teman, semua candlestick ini dengan kotak-kotak birunya itu kita masukkan ke dalam Excel seperti ini. Kita plot ke Excel untuk melakukan backtesting ya, teman-teman. Perhatikan bagian sini saja ya. Tadi Oktober 98 kan ditulis bahwa ya, kita tentukan dari kotak yang di bawah, kotak biru yang di bawah. Saya kasih lihat lagi. Kotak biru di bawah artinya ini tren naik ya. Tren naik berarti kita simbolkan dengan warna hijau, lalu kita simbolkan di sini dengan huruf B, buy. Nah, tren turun mulai dari Juni 99 dengan warna merah, kita simbolkan dengan huruf S, Juni 99. Kita cek bersama ya. Juni bulan 6 tahun 99. Teman-teman lihatnya di sini ya untuk tanggal dan tahun. Ini untuk melihat posisi candlenya atau kotak birunya. Selanjutnya tren naik terjadi bulan 4 2001. Sebenarnya sideways, ini bukan tren naik. Bulan 4 2001. Nah, sideways bulan 4 April 2001 saya simbolkan dengan Z, zigzag atau sideways dengan warnanya biru, bukan merah, bukan hijau. Lalu pada bulan Maret 2002, ini ya, Maret bulan 3 tahun 2002, teman-teman bisa lihat di bawah ya. Candle yang ini tren naik. Tentu ada beberapa koreksi-koreksi kecil dan ada sideways sementara, temporary ya. Sideways ketika tren naik besar ini ada koreksi dan sideways, tapi tidak selalu saya perhitungkan ya, karena tidak terlalu signifikan juga. Selanjutnya di sini ada bulan 3 2004 tren turun ya. Turunnya cukup signifikan. Bulan 3 Maret 2004. Nah, ini ya Maret 2004 saya kasih warna merah. Lalu Oktober 2004 warna hijau tren naik. Oktober 2004 teman-teman bisa lihat warna hijau tren naik. Lalu dia ganti ke tren turun Maret 2005. Maret 2005 tren turun, lalu dia ganti ke tren naik April 2006. Ini Maret 2005 turun sampai April 2006 tren naik. Lalu di bulan 6 berarti apa tuh? Juni ya, Juni 2008 dia tren turun. Juni apa Juli ya? Itu berarti kalau itu Juli ya berarti ini geser sedikit ya teman-teman ya. Kita geser satu. Nah, Juli 2008 dia mulai dari tren turun, lalu dia balik menjadi tren naik di Maret 2009. Ini ya, ini tren turun lalu tren naik. Oke, dia tren naik bulan 3 2009 ini. Ya,
ya, tren naik. Lalu Agustus 2011 dia tren turun. Ini kalian bisa cek di bawah, digeser dulu ya. Agustus 2011 tren turun. Agustus bulan 8 2011 tren turun. Meskipun kalau teman-teman menganggap ini sideways boleh saja, tapi saya sudah tulisnya itu tren turun, tidak masalah. Ya, tren turun dengan disertai sejumlah koreksi di tahun 2013 dan 14 ya, pullback ya. Ya. September Oktober 2013, lalu dia tren turun lagi November. Sini berarti seperti ini ya proses saya menentukan kotak-kotaknya. Ini November ya, November 2013 dia tren turun kembali. Jadi ini November bulan 11. Lalu dia tren naik lagi Februari 2014. Februari 2014. Ya, Februari. Lalu dia turun lagi Juli 2014. Bisa dipahami ya, proses penentuan kotak-kotak birunya cukup sederhana. Ya teman-teman bayangkan kalau kita menggunakan candlestick weekly ya kotak birunya lebih banyak. Seperti itu kan ada swing uptrend downtrendnya jauh lebih banyak. Dan Oktober 2015 dia reversal menjadi tren naik. Oktober 2015 ini ya tren naik. Sempat nggak naik-naik tapi akhirnya sebenarnya dia naik juga meskipun nggak mantap ya, tapi dia naik. Lalu diakhiri oleh Februari 2018 dia tren turun. Ya. Sampai bulan terakhir Februari, sebenarnya ini Maret ya, ini April ya, Maret juga masih turun, cuma data saya sampai Februari. Tidak masalah, yang penting dari data segini banyak dari 98 sampai 2020 tentu ini sudah cukup oke memberikan hasil backtesting yang terpercaya. Kenapa saya plot candlestick MT4 ini atau history candlestick ini ke dalam Excel? Karena teman-teman seperti yang sudah pernah saya sampaikan, makro fundamental itu mengolah data indikator makroekonomi secara statistik. Nah, olahan data statistiknya kita lakukan menggunakan software Microsoft Excel. Karena itu untuk backtestingnya kita juga perlu memasukkan history candlestick ke dalam Excel. Ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari makro fundamental analisis. Yang ini ya. Yang ini yang saya blok. Hasilnya ini teman-teman. Ada periodenya bulanan ya. Kenapa bulanan? Karena data-data makroekonomi memang biasanya rilis bulanan. Ada yang kadang-kadang kuartalan, tapi mayoritas itu setiap 1 bulan sekali. Ada juga yang tahunan, tapi mayoritas 1 bulan sekali. Lalu setiap periode kita dapatkan nilai skor. Nah, dari nilai skor ini kita dapatkan sinyal rekomendasi buy apa sell berdasarkan makro, sinyal makro ya. Dia buy itu ketika skornya positif, dia sell ketika skornya negatif. Lalu kalau dia skornya 0, nah ini nih, skornya 0, maka dia wait atau kita diam saja tidak melakukan apa-apa. Teman-teman mungkin banyak yang bertanya, ini skor dapat dari mana? Ini skor adalah Y6 tambah AB6 ya, di sini ya. Atau saya geser ke kiri. Nah, dari sini. Ini ya. Dari biru Y6 ditambah AB6 atau si merah ini. Ini semuanya skor seperti itu, biru tambah merah. Pertanyaan selanjutnya pasti muncul, ini biru dan merah ini angka apa? Skor macam apa ini? Kenapa disebut skor A? Kenapa disebut skor B? Teman-teman bisa cek. Ini adalah hasil skor dari analisa GDP relatif atau PDB. GDP itu PDB, produk domestik bruto. Dan ini analisa dari selisih suku bunga. Ini selisih suku bunganya, historical bulan per bulan. Dan ini selisih pertumbuhan GDP atau GDP relatif bulan per bulan, dari tiap bulan maksud saya. Dari skor
dari selisih ini kita konversi menjadi skor, dari selisih suku bunga juga kita konversi menjadi skor. Loh kok bisa? Kenapa selisih suku bunga, selisih JDP bisa jadi skor? Kenapa jadi 2? Kenapa jadi min 2? Kenapa yang ini 0? Kenapa yang ini min 6? Tentu ada aturannya, ya.